Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan membahas kelanjutan dari tema 4 subtema 1. Kali ini kita akan masuk ke pertemuan kedua. Ya, sebelum memulai pembelajaran kali ini, silakan anak-anak semuanya sudah sholat duha, kemudian menghafal doa masuk kamar mandi dan hadis keutamaan bersiwak, itu ada di modul ya. Dan marilah kita awali kembali pembahasan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kedua kali ini, materi kita adalah mengenai menjaga kelestarian sumber daya alam. Kita akan mempelajari manfaat tanaman bakau, penyebab pencemaran lingkungan, dan upaya pelestarian sungai serta laut. Materi yang kedua, pengamalan sila pertama Pancasila. Pembahasan pada materi ini adalah mengenai bunyi dan simbol sila pertama Pancasila, makna sila pertama Pancasila, serta contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Ya, siapkan semangat kalian ya. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Setujukah kalian dengan hal tersebut? Kemudian, pernahkah kalian melihat tumbuhan bakau? Di manakah pohon bakau tumbuh? Kita akan mulai pembahasannya ya. Ya, inilah gambar pohon bakau atau disebut juga dengan mangrove. Tumbuhnya di sekitar pantai, di air payau. Air payau itu air yang campuran antara air sungai yang tawar dan air laut yang asin ya. Jadi ada di muara sungai. Nah, pada kegiatan pertama, anak-anak semuanya bisa membaca manfaat tumbuhan bakau di buku tema 4, halaman 9 sampai 10 ya. Bunda akan bahas sedikit. Manfaat tumbuhan bakau itu diantaranya yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Erosi itu pengikisan oleh air, sedangkan abrasi pengikisan oleh gelombang laut. Kemudian yang kedua adalah menahan rembesan air laut ke darat. Jadi air dari laut itu ditahan supaya tidak terserap ke daerah-daerah darat di sekitar pantai. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat terpencemar dan limbah industri. Bakau bisa mengurangi polutan atau cemaran-cemaran yang ada di air laut. Yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Karena bakau termasuk tumbuhan ya, jadi menyerap gas karbon dioksida dan bisa melepaskan oksigen ke lingkungan sehingga pantainya tetap bersih dan udaranya segar. Yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Menjadi tempat tinggal alami ya. Jadi kalau bakaunya rusak, hewan-hewan yang tinggal di dalamnya juga ikut merasa dirugikan ya. Seperti udang, kepiting, ikan, burung, monyet, biawak itu bisa terjaga karena adanya hutan bakau di pesisir pantai. Dan yang keenam adalah mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut, seperti ketika badai dan gelombang pasang. Itu tadi manfaat tanaman bakau, silahkan nanti dibaca ulang. Dan di kegiatan kedua, kita akan baca Bupena 4B halaman 11 mengenai pencemaran sungai. Jadi sungai itu tercemar seperti yang ada di gambar, ada bermacam-macam penyebabnya. Di antaranya limbah cair, industri, sampah. Akibatnya sungainya kotor. Kemudian supaya kita bisa melestarikannya, kita tidak boleh membuang sampah dan limbah di sungai. Yang kedua, sungai itu tercemar karena limbah deterjen dan pestisida. Pestisida itu adalah pembasmi hama ya, pembasmi hama. Akibatnya bisa terjadi eutrofikasi atau meledaknya tumbuhan-tumbuhan yang hidup di sungai seperti lumut,
ganggang, eceng gondok seperti yang ada di gambar itu bahaya karena airnya menjadi kekurangan oksigen dan ikan-ikan yang hidup di dalamnya itu kekurangan oksigen dan akhirnya bisa mati. Nah, supaya kita bisa melestarikan sungai, caranya bagaimana? Kita lakukan pemeliharaan dan pembersihan tumbuhan di sekitar sungai. Penyebab yang ketiga adalah racun ikan. Ya, akibatnya ikan-ikan mati, yang kecil juga ikut mati ya. Upaya pelestariannya tidak menggunakan peledak dan racun ikan. Itu tadi pencemaran yang ada di sungai. Sedangkan pencemaran yang ada di laut ada bermacam-macam penyebabnya, seperti limbah, racun dan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan, serta ada tumpahan minyak dari kilang minyak. Ya, jadi pertambangan minyak di laut itu bisa jadi bocor atau kapal yang mengangkut itu menumpahkan minyak, itu bisa menyebabkan pencemaran laut. Nah, nanti hewan-hewannya bisa mati. Kemudian kalau diledakkan pakai peledak ketika menangkap ikan, karang-karangnya juga rusak. Dan limbah itu sangat membahayakan ya, limbah sampah, kemudian plastik itu sangat membahayakan hewan-hewan laut ya. Bisa jadi mereka memakan plastik dan akhirnya akan mati. Nah, upaya pelestariannya seperti yang bisa anak-anak semuanya baca, kita tidak boleh memakai peledak dan racun ikan. Kemudian kita harus melaksanakan pemeliharaan hewan laut yang dilindungi, melestarikan terumbu karang, serta tidak menggunakan peledak, pukat harimau, serta racun ikan. Kalau kita menggunakan pukat harimau, jaring yang kecil-kecil itu juga berbahaya karena ikan yang kecil-kecil akan ikut terjaring. Kemudian di kegiatan ketiga kita mengingat kembali bunyi sila pertama sampai kelima Pancasila dan simbolnya. Ini anak-anak semuanya sudah harus hafal ya, nanti silahkan diulang lagi dan diamati simbolnya. Nah, pembahasan yang kita akan ulas mengenai sila pertama Pancasila, ya, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya apa? Yang pertama, percaya adanya Tuhan. Yang kedua, kebebasan memeluk agama. Yang ketiga, kita menjaga apa yang dikaruniakan oleh Tuhan. Dan yang keempat adalah toleransi atau saling menghargai umat beragama. Contohnya, ya ini ada banyak sekali, Bunda cantumkan 5 saja. Yang pertama, mempersilahkan teman beribadah. Yang kedua, kerjasama antar umat beragama. Yang ketiga, berperilaku jujur. Yang keempat, bersyukur atas nikmat Allah. Yang kelima, berdoa sebelum melakukan kegiatan. Nah, pada pertemuan kali ini ada latihan yang harus kalian kerjakan, yaitu di Bupena 4B halaman 9 nomor 1 sampai 3 dikerjakan di kertas dan diberi identitas lengkap. Yaitu tadi untuk pertemuan kedua ya, silahkan nanti dibaca kembali modul dan buku tema serta bupenanya. Selamat mengerjakan tugas. Apabila ada pertanyaan, silahkan WA ke guru tematik masing-masing ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.